Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah ngaji kolbu, Bapak Ibu sekalian, para handetolan, mari kita mohon izin dari guru-guru kita, para ulama kiai kita, mohon karomahnya, semoga ilmu kita menjadi manfaat, khususnya dalam mempelajari kitab Tanbihul Mukhtarin dari Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani. Kita pada satu tahap akhlak seseorang yang ingin dan selalu dekat dengan Allah. Artinya orang yang ahli tasawuf adalah selalu ingat mati dan mempersiapkan kematian itu. Karena kematian itu pasti datang dan kita tidak tahu kapan itu waktunya datang. Mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa na'udzu bima bi ulubiha fid darain amin rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Malik bin Ibnu Dinar yaqul, Syekh Abdul Malik bin Dinar, beliau mengatakan saking takutnya ya. Wallah laqad hamamtu an usi ahli. Pasti sungguh saya pernah ingin berwasiat kepada keluarga saya, idza ana muttu, kalau saya mati, ayyuqayyiduni wa yakhluni wa yudkhilunil qabr, agar mereka mengikat saya dan membelenggu saya dan memasukkan saya ke dalam kubur. Artinya ini adalah ibrah betapa dahsyatnya kubur yang kita akan hadapi. Betapa siksa kubur itu sadid, dan mengingatkan kepada kita yang di dunia kok nyantai, kok biasa saja, kok masih banyak senyum, kok nggak ada itu al-huzn wan nadam, yang sedih, yang menyesali, kok biasa aja. Nah, ini mengingatkan itu sampai Syekh Malik bin Dinar mengatakan seperti itu. Kadzalika, seperti itulah sesungguhnya akan diterima bisa jadi saya, kata Malik bin Dinar, nanti di alam kubur. Kama yuf'alu bil abdi mujrimil abik, sebagaimana diberlakukan bagi orang budak yang berdosa ya, min sayyidihi, dari tuannya. Kadang-kadang tuannya itu kalau memperkerjakan kan tidak tahu diri. Lah, malaikat Munkar Nakir juga seperti itu, nggak mengenal ini siapa, ini raja, ini kiai, ini ulama, ini tokoh. Pokoknya dosa, salah ya digebukin, disiksa. Wa kaifa yumni ahadukum nafsahu bil khuduril jannah, bagaimana bisa saya menjadi orang yang kalian yang menginginkan masuk surga kalau dikubur saja sudah diazab? Itu pertanda nanti di neraka juga akan lebih padat. Nah, bagaimana kita bisa selamat? Termasuk saya, kata Malik bin Dinar. Ya, maka dengan demikian, wattana ami, bagaimana saya akan meraih kenikmatan nanti di surga? Lalu etapa pertama dikubur saja begitu banyak, begitu sadidnya siksaan kok. Bilhur wal kusur, bagaimana nanti di akhirat kita kok memimpikan bidadari-bidadari
bidadoro ya wal kusur dan istana yang megah lah wong ti alam barzah aja digebukin loh, kok nanti di sana. Tapi anehnya manusia itu nggak pernah memikirkan bagaimana kubur saya, munisan atau adzaban, yang manis atau yang diazab. Tapi selama masih hidup biasanya manusia lupa. Enteng aja untuk melakukan fitnah, ghibah, maksiat dan sebagainya. Wahum mustaujibul lisa'ir was-subur, padahal ia adalah orang yang pantas masuk neraka sa'ir dalam was-subur, dalam keadaan binasa. Bapak sekalian, ini ibrah ya. Ibrah peringatan buat kita. Syekh Malik bin Dinar yang wali saja mengatakan seperti itu. Kita kok nyantai gitulah. Sulit ya Bapak Ibu sekalian ya, sulit ya. Kalau sudah urusan dunia itu lupa semua ya. Baca Quran lupa, ikut suluk nggak mau, ikut mendekatkan nggak mau, zikir geloma-gelami, sholat malam tidak istiqomah. Karena digoda oleh urusan dunia yang mata ghurur, kebahagiaan yang semu itu, tapi sering melalaikan manusia. Saya teruskan, wa kana Fudail ibnu Iyad, sama ini Syekh Fudail bin Iyad juga wali ulung, beliau mengatakan wallah inni la akhbatu nabiyan wa mursalan, demi Allah sesungguhnya saya tidak pernah menginginkan menjadi seorang nabi dan yang diutus, karena berat. Nabi itu tidak boleh tidak boleh bahagia boleh, tapi berpesta pora ya nggak boleh. Sa'adah itu boleh, tapi yang penting kimya us-sa'adah, bahagia yang sejatinya itu ada di hati, bukan gumantung urusan dunia, bukan. Ya. Wala malakan muqarraban, dan tidak pula menginginkan menjadi malaikat, la'anna kulla haula'i yusyahiduna, karena bahwanya mereka senantiasa menyaksikan ya ahwalu yaumil qiyamah, betapa dahsyatnya teror nanti di yaumil akhirat, di kiamat itu. Berat loh Bapak Ibu sekalian. Orang apakah selamat? Kok masih bisa tidur nyenyak ya kita ya? Urusan dunia biasa, tapi urusan akhirat itu dilerwakno, dibiarkan. Maka dengan demikian wa inna ma ahbatu man lam yukhlaqu ba'du, namun sungguhnya saya hanya menginginkan menjadi orang yang tidak pernah diciptakannya setelah itu. Ya artinya ya hidup hanya sekali, mau jadi apa-apa ya dipertanggungjawabkan. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri, beliau juga mengatakan ya, disampaikan kepada tamannya, yambahi lil abdi ayyakuna indallahi min ajali abid, seyogyanya seorang hamba agar kembali di sisi Allah menjadi orang yang ayyakuna indallahi min ajali abid, orang hambanya yang mulia. Sebaiknya mulia tidak mulia itu tergantung kita di dunia. Kalau di dunia ya begini aja, ndonyo tok, diajak ngaji, diajak suluk sulit, ya biar imbang gitu loh. Dunyane ya oleh, akhiratnya dipersiapkan. Ini kok mesti mati loh, tapi yes, kok nggak eling mati, gitu loh. Menungso ya, gitu ya. Itu manusia. Ya. Wa inna nafsi min asyaril abid, dan di sisi darinya sendiri itu hendaknya ia berupa yang paling buruk, betul, di paling buruk di antara hamba-hamba yang lain. Orang harus punya perasaan, saya itu kalau urusan ibadah kalah dengan si A, si B,
Walaupun si A, si B itu kelasnya jauh di bawah saya. Harus merasa. Jangan merasa, wah saya ini tokoh, pasti saya amalnya banyak. Belum tentu. Jadi dengan demikian, di sisi Allah dia harus menjadi punya keinginan orang yang min ajalil abid. Orang yang mulia. Tapi kalau di sisi manusia, kita paling orang yang tidak baik amalnya. Ngakui. Jangan sombong kalau urusan itu. Wa indal khalqi min awsatihim. Tetapi kalau sesama yang kita tengah-tengah ini, maka dia termasuk orang yang mengambil ibroh yang baik, tapi bersyukur terhadap seseorang yang kita, insya Allah kita lebih baik. Kita harus di tengah. Jadi ini sikap. Kalau pada Allah kita harus bismillah, insya Allah ya Allah saya engkau muliakan, saya berupaya. Tapi kalau sudah ibadah sesama manusia, katakan ya Allah saya masih kalah, sehingga ada motivasi. Tapi kalau sesama, maka dengan demikian kita biasa. Yang ambil kita baik, yang kurang baik temannya jangan diikuti. Wa kana Farqad An-Nisji An-Sinjiyun, ya, dan juga Syekh Farqad As-Sijzi ini juga mengatakan dakhala Baitul Maqdis khamsu mi'atin bikrin. Pernah masuk ke Baitul Maqdis 500 wanita yang masih perawan. Naghadha alaihinna ba'dul akhyar, di mana para rahib tidak dapat menyelesaikan karena ada perawan itu. Ya, di situ dulu kan banyak, itu kota suci ya. Di situ Yahudi juga ada, Islam juga ada, Protestan, Kristiani juga. Di daerah Maqdis itu pojok mana itu daerah ya suci semua. Ya, saya kemudian min umuril akhirah, dari urusan akhirat. Famutnu jami'an fi sa'atin wahidatin, lalu para perempuan-perempuan itu seluruhnya mati dalam waktu sekejap. Wa kana libasuhunnal musuh, dan adalah pakaian para wanita berupa bahan tanunan yang kasar. Artinya begini Bapak, jadi wanita-wanita tadi itu wanita yang penuh dengan menjalankan riyadhah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian nanti di Baitul Maqdis, di pojok mana itu mihrabnya siapa, ini mihrabnya siapa. Jadi orang itu punya mihrab sendiri. Mihrabnya Maryam di mana, ya, mihrabnya Imam Ghazali di mana, itu ada di Baitul Maqdis. Karena itu ya moga-moga Allah memberi kesempatan kita semua ya Bapak sekalian bisa ziarah ke Baitul Maqdis. Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Wa qala al-mu'allif wa kana At'us Sulaimiyun radhiyallahu yaqulu Allahumma inni as'alukal afwa was safhah. Syekh Atha As-Sulaimi ini pernah mengucapkan, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu akan pemaafan dan ampunan. Wala yatajarra'u khattun ayyakula Allahumma adkhilnal jannah, dan beliau tidak pernah lancang sama sekali mengucapkan ya Allah aku masukkan surga. Kita Bapak Ibu sekalian, ya Allah masukkan saya surga, tapi dosanya numpuk. Kalau Syekh As-Sulaimi mengatakan, ya Allah ampuni dosaku, maafkan kesalahan-kesalahan saya, istighfar sebanyak-banyaknya, baru masuk surga. Kita istighfar nggak mau, sholat taubat nggak mau, terus dos pundi, njaluk mlebu surga, tapi dosane akeh ndak njaluk sepuro. Ini surganya warisan mbah kita ya, kayak itu ya. Aneh manusia itu. Dan dia tidak pernah mengatakan ya Allah masukkan surga, itu urusan engkau. Ya, maka dengan demikian Farqad As-Sijzi ini mengatakan ya, dan beliau pernah berkata juga menemui Syekh Atha As-Sulaimi. Fawajadnahu qad wada'a haddahu 'alal ardi fil samsi. Pada saat tertentu kami menemui beliau kondisi meletakkan pipinya di atas terik matahari. Jadi mereka ketemu dengan sesama wali. Satu walinya yaitu Syekh Atha As-Sulaimi
Kalau tidur, saking banyak dosanya dia menyiksa dirinya kalau dulu bukan ratan ya apa ya, mester untuk kalau kamu waktu bapak saya itu waktu punya tempat jemur padi itulah apa ya dulu namanya itu ya, emperan atau plesteran gitu loh, ombo gitu ya, biasanya habis itu pelataran ya. Di situ nanti anaknya mau sekolah ambil dulu berapa goni gitu, dijemur, kemudian diselipna, terus didadikan uang untuk nyekolahkan saya dan kakak-kakak saya. Kira-kira kan gitu kan. Dulu kan ada dobong yang besar kan di rumah itu, jadi tempatnya nyimpen beras, nyimpen padi. Nah, Syekh Atok itu begitu. Sering pipinya itu dikasihkan plesteran yang panas itu. Dan beliau tiba-tiba mengalirkan air mata. Sambil panasnya itu mengalirkan air mata. Qadis salaha minal baka, bahkan telah mengelupas sampai beliau nangis. Ya kan? Wa ra'aita ma tahta khaddihi minal ard, dan kami melihat di bawah pipi beliau berupa tanah yang mester tadi, qad sorotinan wa wahlan, sehingga menjadi tanahnya itu menjadi lumpur karena airnya itu dari air mata itu. Betapa sedihnya pernah berbuat dosa. Ya. Wa kana katsiru ma yatalaqqa dumu'atun bi yadihi. Kemudian Syekh Atok Sulaimi sering sekali memadai air matanya dengan tangan beliau. Nah, di tangan beliau gitu. Wa yartuha halahu, dan mencedikkan tetesan air mata itu di sekujur tubuhnya. Karena saking nangisnya dia menjalani dosanya itu. Hatta yadhunnu dakhilu anna dzalika ma'ul wudu, sehingga banyak orang mengatakan, Pak, ini Syekh Sulaimi tadi atau Sulaimi dikatakan baru wudu. Itu loh. Padahal itu dari nangisnya, nadamnya, bakaknya dari Pak Ustadz kira-kira gitu, atau Syekh Sulaiman atau As-Sulaimi tadi. Wa balagha annahu makatha, bahwa sesungguhnya Syekh Atok pernah berdiam diri, lam yarfa' tarfahu ila samai arba'ina sanatin, kemudian dia tidak menengadahkan tangannya selama 40 tahun pada Allah, malu karena dosanya masih ada, sudah nyiksa diri, ya, seakan-akan nanti disiksa seperti itu, ya. Nah, wa rafa'a tarfahu yaman ghaflah, maka pada saat tertentu Syekh atau As-Sulaimi tadi lupa ndonga, tangannya diangkat, ya, wa waqa'a ala badnihi, lalu beliau terjatuh tersungkur dan perutnya dalam keadaan sakit. Fataqo fi badnihi fantakon, maka dengan demikian falam yajal maridun, setelah itu dia sakit, ilal anmata, sehingga beliau Syekh atau As-Sulaiman itu wafat. Itu insya Allah pertanda doanya sekali terakhir diwafatkan setelah beliau tidur di emperan gitu saking panasnya, terus wafat. Padahal dia malu pada Allah untuk berdoa. Panjenengan tiap hari berdoa, tapi kewajibannya yang ingin mendekatkan diri kepada Allah nggak mau ngelakoni, terus piye ngono iku, njaluk tok tapi kewajibannya nggak dilakoni. Bapak-Ibu sekalian, itu ya ibrah para wali yang kita bisa ambil hikmahnya. Wa kana idza asaba ahlul bala'i balaun, dan pada satu beliau mengatakan Syekh Atok Sulaimi, apabila penduduk negeri beliau bertimpa pada suatu bencana, kemudian mengatakan,
Hadza bin Atha. Ini Atha ini sumber masalah sehingga negeri ini dilaknat. Lau annahu kharaja min biladihim la nazal alim bala. Ya, maka dengan demikian ia keluar dari negeri itu pastilah mereka akan tertimpa bencana itu. Maka dengan demikian maksudnya begitu Bapak sekalian, cerita ini adalah menjadikan sekuat tenaga kita harus menjaga agar tidak banyak dosa. Kalaupun dosa karena manusia ya, maka harus tetap segera untuk istighfar dan sholat malam. Maka dengan demikian kebanyakan malam hari beliau senantiasa menyentuh kulitnya lantaran takut kulit beliau itu dirubah oleh Allah. Saking takutnya banyaknya dosa di desa itu, maka pernah keluar suatu bersama Syekh Hulam. Maka dengan demikian, maka dalam keadaan ini pertanda seseorang itu sadar kalau tempatnya salah dan dosa. Nah, karena itu kesadaran itu harus ditebus dengan istighfar, dengan banyak sholat taubat. Bapak sekalian, salah satu contoh beliau ya ini jatuh, bangun, pingsan, itu biasa itu Syekh atau Sulaiman karena merasakan dosanya itu. Maka falamma afaqa, setelah beliau siuman, qala hadza makanun asaitullah fihi wa ana dunal bulugh. Ini ada sebuah tempat di mana saya melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Di tempat itu pula saya akan belajar, saya akan memperbaiki diri, karena saat saya berbuat dosa di tempat itu adalah saya belum baligh. Jadi dia ingat tempat saya di mana saya berbuat dosa itu, ingat. Kita kan tidak pernah ingat dosa kita. Salah pun tidak merasa salah. Nah, inilah yang disebut selanjutnya beliau sholat subuh dengan waktu sholat isya sekitar 40 tahun. Wa kana dzalika ba'da asyalli subhi wa wudhu'i isya nahnu arba'ina sanah wa wa ashabuhu, dan dia balas atas kesalahannya itu kalau antara sholat isya dan subuh tidak berhenti, sholat terus selama 40 tahun. Dan beliau diketahui ya wa ashabuhu, beliau dan para sahabat beliau itu. Jadi cara nebusnya dulu begitulah. Kita itu salahnya banyak, dosanya banyak. Bangun malam ya bangun, tapi nggak mau sholat malam. Jam 2, jam 3 bangun, kamar mandi, pipis, habis itu tidur lagi. Nah, ini kayaknya masih banyak yang seperti itu ya. Kalau jam 3 bangun tidak malu sama Gusti Allah, hanya pipis, habis itu masuk lagi. Hatta kemudian badan beliau menjadi kurus hingga mereka wafat ya. Bapak Ibu sekalian, cerita-cerita ini hikayat dari para wali-wali, inilah cara untuk menebus dosanya, dan ini semua ada kitab Tanbihul Muhtarin ini. Dan beliau selalu senantiasa menangis dengan tangisan orang yang wafat hingga beliau meninggal dunia. Artinya begitu. Oke, jadi ini ya Bapak sekalian, orang ahli tasawuf, orang yang ingin dekat dengan Allah, itu selalu ingat akan kematian, ingat akan dosanya, dan karena itu dia harus tebus, tidak saja istighfar dan sholat taubat, bahkan menyiksa dalam arti mensimulasikan bahwa nanti di akhirat itu akan disiksa seperti itu adalah dia jalankan. Oke. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Sekarang akhlak yang selanjutnya. Tadi akhlak seorang yang ahli tasawuf yang selalu ingat kematian. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum, dan akhlak orang tasawuf, orang salaf, orang yang soleh, radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Apa?
muwadayatuhum ala qiyamil lail. Mereka adalah merutinkan atas bangun malam, saufan wasitaan di musim kemarau atau di musim hujan. Ya, jadi tidak mengenal musim. Oh, adem banget. Karena itu nggak usah airnya dingin, nggak usah ke kamar mandi, misalkan. Nggak kenal. Salat malam itu nggak mengenal ini dingin, ini angin, ini kemarau. Ya salat malam. Itu akhlaknya orang ahli tasawuf. Orang yang ingin muqarrabah wa muraqabah. Ingin dalam penghayutan, digelayut oleh Allah, dirangkul oleh Allah, dan orang yang dekat dengan Allah. Waru'aituhum taqattu alaihim, dan anggapan mereka akan berkukuh bangun sholat malam itu ka'annahu fardun, seolah-olah sholat malam itu hukumnya wajib. Bagi yang sudah biasa itu biasa. Tapi tidak, orang yang tidak biasa sholat malam, apa Bapak Busukat? Berat kan? Berat. Oh, enak-enaknya tidur, lagi mimpi, mau neruskan mimpinya, wis pipis terus ingin neruskan mimpi, mimpinya bagus lagi, misalkan. Nah. Ya, hatta qalu, sampai-sampai mereka mengatakan, ulama-ulama ahli tasawuf, ulama salaf itu, kullu fakirun nama fil lail min ghairi ghalabatin. Setiap orang fakir yang tidur di malam hari tanpa kondisi terkalahkan oleh rasa kantuk. Fakir di sini adalah pengertiannya bukan orang miskin. Fakir adalah orang yang membutuhkan. Orang yang membutuhkan sholat malam, kantuknya hilang. Tapi kalau orang yang fakir dalam iman, artinya miskin imannya, oh udah, nggak apa-apa, nggak sholat, nggak merasa sayang kok waktunya untuk sholat itu. Waduh, saya tidur lagi ini, lebih enak tidur lagi. Nah gitu ya, pengertiannya gitu. Fala yaji'u minhu syai'un fi tariq, maka tidak akan datang pada dirinya sesuatu pun dalam thariqah. Ini pengertian thariqah ini di sini konteksnya banyak. Orang yang berthariqah selalu sholat malam, gitulah. Tapi orang yang tidak mau imannya nggak kuat, thariq dalam arti dua, berthariqah dalam arti yang mutabaroh, itu nggak mau, dan juga tidak tahu thariqah, jalan menuju Allah juga nggak tahu, karena memang imannya masih lemah. Diajak berthariqah nggak mau, diajak begini sulit, karena urusan dunianya masih gumantung, masih kuat, sehingga mereka istigholnya itu, kesibukannya itu bukan kesibukan mempersiapkan akhirat, tapi kesibukan mempersiapkan urusan dunianya itu. Maka dengan demikian, faqad aghfala hadzal khulqu, sungguh telah melupakan akan akhlak bangun malam ini katsirun minal fuqara, kebanyakan mereka adalah orang yang fakir. Fakir itu yang imannya orang yang lemah. Nah, mungkin juga pengertian fakir artinya orang yang enggak mampu. Kadang-kala kita, ya Allah, Engkau lebih tahu. Mengapa banyak orang miskin kok imannya lemah? Di pinggir jalan ini wis dunyane ndak oleh, akhiratnya juga enggak. Engkau lebih tahu. Nah, rata-rata orang yang fakir itu seperti itu. Fayanamu fil laili 'ala tararih, sehingga mereka tidur di malam hari itu di atas apa? Ini fakir dalam arti tidak mampu imannya tadi ya. Tidurnya di jubah-jubah hijau yang bagus, kasurnya empuk, ya, selimutnya sutra, ya itu kan beda ya. Kalau selimutnya sutra dengan yang biasa itu beda. Itu kalau sutra itu nyes, tidurnya enak. Saking tidurnya enak, lu nggak mau sholat malam. Kama yanamul ammatu wa abna'u dunya, sebagaimana tidurnya orang awam dan anak-anak dunia. Abna'u dunya itu hubud dunya, artinya pecinta dunia itu kan selalu memperbaiki kasur tidurnya, mereknya ini ya, tidurnya nyenyak, bagaimana tulang belakangnya bisa lurus, itu semua dihitung, itu karena punya duit, sehingga
urusan kasur pun dipersiapkan, bukan tujuannya untuk bisa bangun malam, tapi tujuannya adalah bagaimana tidur nyenyak sampai pagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim ya. Wa ba'duhum yadkhulu kulli yaumil hamam, dan setiap dari mereka itu agar seorang fakir itu masuk tiap hari ke kamar mandi. Fala yahruju minhu hatta tatlu'a samsi min khairi dzurur bal tarafuhan. Lalu dia tidak keluar, jadi menjelang subuh bangun, tapi di kamar mandi saking enaknya tidur, enaknya mandi di bathtub itu, kungkum, ya sampai enggak sholat malam, sholat subuh, malam juga enggak, subuh enggak, sampai matahari terbit. Itu banyak seperti itu, menikmati mandi di bathtub lama banget sampai enggak sholat subuh. Wa ma abkhahus syekh wa wadhahibu ilal hamam kullu yaumi bakratun nahar. Bisa jadi itu juga dilakukan orang yang kelihatannya alim, syekh, ya, dia di kamar mandi juga lama, ada juga, ya. Sementara orang awam dan para murid ada yang melihatnya. Jadi Bapak sekalian, ujian seperti itu, ujian kenikmatan itu diberikan oleh Allah kepada kita semua. Yang kaya juga diberi kenikmatan, yang kurang juga diberi kenikmatan. Tapi bagaimana mengartikan kenikmatan itu untuk lebih mempermudah ibadah, atau justru ghaflah, untuk lalai pada Allah. Maka dengan demikian, terakhir, wa kana akhir min man atraktu min furosil lail Syekh Muhammad Ibnu Inan. Dan dapat tokoh ini juga pernah dialami oleh Syekh Muhammad bin Inan. Dan mereka setiap malam, Syekh ini kalau sholat malam itu 500 rakaat. Dan 500 rakaat itu adalah aktivitas rutin oleh imam-imam yang lain. Ya, ala nabiyan wa ala afdhali sholatu salam. Dan itu juga amalan dari para wali, para rasul, para nabi kita. Bapak sekalian itu ya. Jadi kalau malam itu keindahan hidup itu adalah malam hari. Karena itu orang wali itu selalu menginginkan kok enggak segera malam ya, gitu loh. Kalau kita kok siangnya enggak panjang ya, biar kontraknya banyak, biar rezekinya banyak, ya kan gitu. Beda dengan wali. Wali itu inginnya malam. Kalau malam lebih dekat dengan Allah. Dia bisa nangis, maka dia bisa nadam, dia bisa apa? Dia bisa menyesali, ya, wal huzn, dan dia juga bisa huzn itu kesedih, gundah dan sebagainya. Maka sampai Imam Syafi'i ini pernah kita ngaji kira-kira 4 pertemuan yang lalu, beliau mengatakan khaufun minal mu'min wa husnuhu ala qadrihi basiratihi. Semampang kesedihan orang itu banyak, kegundahan orang itu banyak, nangisnya banyak, itu menunjukkan kadar dari dibukakan mata hati seseorang. Artinya begini, kita biasa saja kalau sedih. Semakin sedih, semakin Allah mencintai kita. Semakin kita gundah, semakin kita bergantung pada Allah dan Allah mencintai. Dan itu nanti saatnya akan dibukakan apa? Ala qadri basiratihi. Mata batinnya nanti akan dibukakan oleh Allah dan dia mempunyai karomah yang tinggi. Jadi tidak ada orang yang langsung bahagia. Berakit-rakit di hulu, berenang-renang ketemian. Bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, alhamdulillah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.